Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dini Hardianti. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang apa itu mental disorder ya. Yuk kita langsung saja kepada pembahasannya. Nah, langsung saja kepada pembahasan apa itu mental disorder. Nah, mental disorder ialah bentuk gangguan dan kekacauan fungsi mental atau kesehatan mental yang terjadi kepada seseorang yang disebabkan oleh kegagalan mereaksinya mekanisme adaptasi dari fungsi-fungsi kejiwaan atau mental terhadap stimuli eksternal dan ketegangan-ketegangan sehingga muncul gangguan fungsi atau gangguan struktur pada satu bagian, satu organ, atau satu sistem kejiwaan. Nah, itulah pengertian dari mental disorder. Nah, mental disorder ini mempunyai pertanda awal seperti perasaan cemas, ketakutan, apatis, cemburu, iri, marah-marah secara eksplosif, antisosial, ketegangan kronis, dan lainnya. Singkatnya, kekacauan mental merupakan bentuk gangguan pada ketenangan batin dan harmoni dari struktur kepribadian. Nah, berikutnya, penampilan dari mental disorder itu biasanya berupa gejala-gejala. Yang pertama, banyak konflik batin, yaitu ada rasa tersobek-sobek oleh pikiran-pikiran dan emosi-emosi yang antagonistis, bertentangan, hilangnya harga diri dan kepercayaan diri, orang merasa tidak aman dan selalu diburu-buru oleh suatu pikiran atau perasaan yang tidak jelas, hingga ia merasa cemas dan takut. Dia lalu menjadi agresif, suka menyerang, bahkan ada yang berusaha membunuh orang lain atau melakukan usaha untuk bunuh diri. Yang kedua, komunikasi sosialnya terputus dan ada disorientasi sosial, yaitu gejala ini timbul kemudian delusi-delusi ekspresi kepercayaan yang dimunculkan ke dalam kehidupan nyata yang menakutkan atau dihinggapi delusi of grandeur, merasa dirinya super, paling, selalu iri hati dan curiga. Ada kalanya dihinggapi delusion of persecution atau khayalan dikejar-kejar hayalan sehingga dia menjadi sangat agresif, berusaha melakukan pengerusakan atau melakukan destruksi diri dan bahkan bunuh diri. Yang ketiga yaitu ada gangguan intelektual dan gangguan emosional yang serius. Penderita mengalami ilusi-ilusi optis atau ilusi yang terjadi karena kesalahan penangkapan mata manusia, halusinasi berat dan delusi. Kita lanjutkan ya. Tanda atau gejala penyakit mental atau mental disorder. Yang pertama, alam perasaannya tumpul dan mendatar ya. Gambaran alam perasaan di sini dapat terlihat dari wajahnya yang tidak menunjukkan ekspresi. Lalu menarik diri atau mengasingkan diri, tidak mau bergaul atau kontak dengan orang lain. Ia lebih suka untuk melamun. Delusi atau waham yaitu keyakinan yang tidak rasional, tidak masuk akal, meskipun telah dibuktikan secara objektif bahwa keyakinannya itu tidak rasional, namun penderita tetap meyakini kebenarannya, sering berpikir atau melamun yang tidak biasa. Lalu halusinasi yaitu pengalaman panca indera tanpa ada rangsangan, misalnya penderita mendengar suara-suara atau bisikan-bisikan di telinganya padahal tidak ada sumber dari suara atau bisikan tersebut. Lalu merasa depresi, sedih atau stres tingkat tinggi secara terus-menerus. Kesulitan untuk melakukan pekerjaan atau tugas sehari-hari walaupun pekerjaan tersebut telah dijalani selama bertahun-tahun. Oke, lanjut. Yang berikutnya yaitu paranoid atau cemas atau takut pada hal-hal biasa yang bagi orang normal itu tidak perlu ditakuti atau bahkan dicemaskan. Nah, suka menggunakan obat hanya demi kesenangan, memiliki pemikiran untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri, terjadi perubahan diri yang cukup berarti, memiliki emosi atau perasaan yang mudah berubah-ubah, terjadi perubahan pola makan yang tidak seperti biasanya, pola tidur terjadi perubahan tidak seperti biasanya juga,
Dan kekacauan alam pikir yaitu yang dapat dilihat dari isi pembicaraannya. Misalnya bicaranya itu kacau sehingga tidak dapat diikuti jalan pikirannya, jadi sulit untuk dipahami ya pembicaraannya. Nah, lalu gaduh, gelisah, tidak dapat diam, mondar-mandir, agresif, bicara dengan semangat dan gembira yang berlebihan, kontak emosional yang tipis, sukar diajak bicara, pendiam, sulit dalam berpikir abstrak, tidak ada atau kehilangan kehendak, tidak ada inisiatif, tidak ada upaya usaha, tidak ada spontanitas, monoton, serta tidak ingin apa-apa dan serba malas dan selalu terlihat sedih. Dan selanjutnya yaitu sebab-sebab penyakit mental atau mental disorder. Yang pertama, sebabnya ialah kepribadian yang lemah. Yang kedua, konflik-konflik sosial dan konflik-konflik kultural yang mempengaruhi diri manusia tersebut. Dan yang ketiga, pemasakan batin dari pengalaman yang keliru, yaitu pencernaan pengalaman oleh diri individu yang salah ya. Jadi pengalaman yang salah, karena pengalaman yang salah. Dan bahasan selanjutnya ialah bentuk-bentuk penyakit mental. Yang pertama ada psikopat. Psikopat adalah bentuk kekalutan mental ditandai dengan tidak adanya pengorganisasian dan pengintegralan pribadi. Orang seperti ini tidak pernah bisa bertanggung jawab secara moral dan selalu berkonflik dengan norma-norma sosial dan hukum, karena sepanjang hayatnya orang yang bersangkutan ini hidup dalam lingkungan sosial yang abnormal dan immoral yang diciptakan oleh angan-angannya sendiri. Dilanjut. Yang kedua yaitu psikoneurosa adalah sekelompok reaksi psikis yang ditandai secara khas dengan unsur kecemasan dan secara tidak ditampilkan dengan penggunaan mekanisme pertahanan diri. Nah, itulah pembahasan tentang penyakit mental atau mental disorder. Materi berikutnya kita lanjut di next video. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.